Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini Bunda masih bisa sharing ke teman-teman semuanya. Nah teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini seperti biasa ya Bunda mau sharing budgeting di bulan Maret. Dan di sini tuh Bunda mau sharing gimana sih tipsnya untuk berhasil buat mengatur keuangan. Nah, sebelumnya Bunda di sini mau disclaimer dulu ya teman-teman, kalau di sini tuh Bunda juga masih sama ya, sama-sama dalam pembelajaran ya teman-teman. Bukan berarti Bunda sharing seperti ini tuh karena Bunda itu sudah menguasai hal ini ya, nggak sama sekali ya teman-teman. Tapi Bunda mau sharing pengalaman pribadi Bunda aja yang mudah-mudahan teman-teman bisa ambil baik-baiknya saja ya. Nah, sebenarnya hal apa aja sih yang harus kita lakukan dalam mengatur keuangan dan hal apa saja sih yang harus kita hindari pada saat mengatur keuangan? Nah, apa yang Bunda lakukan? Pertama-tama itu adalah perbaiki dulu mindset ataupun pola pikir kita ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau memulai mengatur keuangan itu kita harus menerapkan mindset dulu, yaitu mindset yang positif tentunya, bahwa kita itu bisa menggunakan uang itu dengan sangat baik dan cukup gitu. Jadi seperti afirmasi positif buat diri sendiri gitu teman-teman. Contoh kecilnya ya teman-teman, misalkan kita punya gaji sekian, terus kita ucapkan atau katakan ya, uang itu cukup insya Allah sampai akhir bulan gitu. Nah seperti itu, dan jangan sampai ada pikiran-pikiran yang positif gitu, sama seperti kita misalnya minjem ataupun menjalankan apa yang ada dalam pemikiran kita gitu teman-teman. Nah, dan yang kedua itu ialah ikhtiar. Di sini itu Bunda mau sharing ya, jelasin satu persatu dimulai dari budgeting ya, karena budgeting ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk berusaha mencukupi ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu adalah sedekah. Jadi sedekah itu juga adalah poin penting ataupun bisa disebut juga dengan dana sosial ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dana darurat kita seperti itu. Nah, dan dana darurat ini tuh sangat penting banget ya teman-teman, apalagi untuk yang bergantung dengan dari salah satu penghasilan ya teman-teman. Pokoknya fokus untuk tambahkan dana darurat ya kalau ada ya teman-teman, kalau tidak ada tidak apa-apa, semampunya kita saja, oke? Ya kalau ada misalnya 50% di save untuk dana darurat dan 50%-nya lagi kita pakai ataupun puterin untuk modal usaha ataupun investasi seperti itu. Dan next nih selanjutnya ialah berusaha untuk tidak berhutang ya. Maksud di sini ialah supaya dapat minimalisir utang ya teman-teman, dan terutama utang konsumtif ya teman-teman, sebisa mungkin kita hindari ya. Nah, dan next adalah dengan cara berhemat dan mencari penghasilan tambahan ya teman-teman. Nah, di sini disarankan ya hanya dengan berniaga ya teman-teman, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah menikah ataupun sudah menerapkan ikhtiar-ikhtiar itu, sisanya kita serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, dengan cara bertawakal seperti itu. Nah, lakukan semua secara konsisten dan jangan lupa kita buat evaluasi setiap bulannya. Nah, seperti biasa ini ya, seperti biasanya ini Bunda mau catat budgeting Bunda di bulan Maret ya teman-teman. Nah, dan yang pertama-tama yaitu Bunda tulis yang tadi ya, yaitu fixed expense ya teman-teman. Nah, di sini juga ada fixed expense, yaitu isinya yang berisikan ada internet ya 300.000 dan ada listrik itu 300.000 rupiah. Seperti biasa ya, di setiap bulannya itu ya Bunda masukkan aja ke fixed expenses, karena seperti biasa ya pengeluarannya itu selalu tetap ya. Next ada dana sosialnya juga, yaitu 50.000 rupiah seperti itu. Dan ada dana darurat urgen 1, yaitu urgen 1 misalnya seperti dana yang tidak terduga juga ya. Bunda sisihkan aja 50.000 rupiah. Mungkin agak beda dari budgeting yang sebelumnya, karena Bunda mungkin ingin memotivasi teman-teman juga buat lebih semangat lagi ya dalam mengatur keuangannya seperti itu. Nah, jadi budgeting ini tuh termasuk ke dalam ikhtiar kita ya teman-teman dalam mengatur keuangan gitu, karena kan di sini kita lihat pengeluaran apa saja sih yang harus kita prioritaskan, terus apa lagi gitu untuk
untuk utang ya, apalagi untuk utang ya. Nah, di sini juga Bunda mau jelasin lagi nih tentang arisan ya. Kemarin ada yang sempat bertanya nih, mending arisan atau nabung sih gitu. Kalau Bunda pribadi ya teman-teman, mending nabung aja ya teman-teman dibandingkan arisan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya ya arisan itu malah membuka celah ya untuk berhutang ya teman-teman. Maaf ya sebelumnya. Jadi saran Bunda lebih baik ditabung aja gitu ya, nabung dikit-dikit aja gitu di rumah, yang insya Allah kalau teman-teman sering melihat video-video motivasi keuangan ataupun video menabung gitu, kita bakalan ikut semangat gitu untuk menabung juga loh teman-teman. Nah, next untuk di sini ya, untuk sosial ada sedekah dan orang tua. Kali ini Bunda tidak ditulis ya teman-teman budgetingnya, karena di sini fleksibel ya teman-teman. Dan selanjutnya nih, terus apa aja sih yang tidak diperbolehkan dalam mengatur keuangan? Nah, sebelumnya kita harus lebih tahu dulu ya apa alasan kita mau mengatur keuangan nih. Karena banyak pengeluaran kah? Atau mungkin karena ingin membeli sesuatu kah? Atau ingin berinvestasi kah? Atau ingin berinvestasi masa tua kah? Atau ingin menghindari beban utang? Atau malah hanya ingin sekedar menimbun keuangan ataupun menimbun harta? Nah, seperti itu. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu ya teman-teman, tujuan kita mengatur keuangan itu untuk apa? Karena ada juga yang tidak boleh diperbolehkan ya, menimbun uang. Karena di dalam Islam juga kita dilarang ya untuk menimbun harta, uang ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita sudah dimampukan atau diberikan rezeki yang lebih, tapi kita malah sengaja untuk menimbun harta ya, sampai tidak ada perputaran yang mengakibatkan krisis ekonomi, dan itu diimbaskannya pada rakyat kecil ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti Bunda bakalan bahas lagi ya untuk poin-poinnya yang ini. Dan next di sini juga ada saving. Nah, di sini juga Bunda ada saving, yaitu ada dana darurat 2, yaitu Bunda sisihkan 50.000, ada dana sinking fund 100.000, ada dana pendidikan anak, di sini aku save 50.000, dan home ini di sini Bunda ya nggak catat nominalnya ya, karena kan sedikit banyak juga Bunda butuh privacy ya teman-teman. Lalu ada pegangannya itu 50.000. Nah, sebenarnya di dalam Islam juga kita tidak diperbolehkan untuk menimbun uang ataupun harta, tapi lebih baik diinvestasikan ya teman-teman, baik itu berniaga ataupun berdagang dan investasi yang lainnya ya teman-teman. Nah, dan menurut yang Bunda tahu ya, memang dalam hal menabung itu juga ada anjurannya dalam Islam ya teman-teman, tapi jangan sampai berlebihan juga ya teman-teman. Nah, kali ini itu kita anjurkan untuk menyimpan sebagian harta ya teman-teman, khususnya dana darurat, dan yang lebih baiknya kita dianjurkan untuk berinvestasi atau berniaga ya. Makanya Bunda di sini itu sedang belajar menerapkan ini juga loh teman-teman, dan ternyata menabung yang berlebih-lebihan itu tidak baik ya teman-teman. Apalagi menabung sampai menimbun harta ataupun uang yang banyak gitu ya, dampak negatifnya untuk kemajuan perkembangan ekonomi juga khususnya untuk kita ya teman-teman. Nah, sebenarnya dengan cara menabung yang uang itu ya kita bisa bisa berhasilnya gitu, seperti itu. Mengatur keuangannya itu benar-benar kita bisa menjaga dan mengontrol pengeluaran kita. Nah, dampak positifnya juga banyak ya teman-teman. Dampak positifnya asalkan tadi ya jangan sampai berlebihan, yang nantinya akan berdampak negatif. Kita juga kan tidak tahu ya kalau dalam jangka yang lama ataupun jumlah yang besar, mungkin yang karena kelamaan nominal uang itu akan tergerus inflasi ya teman-teman. Jadi biasanya menabung yang Bunda terapkan ini adalah dalam bentuk logam mulia ataupun investasi dalam bentuk usaha ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa sih kalau misalnya kita menabung uang nanti untuk dibelikan logam mulia dan sebagainya. Nah, saran Bunda sih lebih baik seperti itu ya, kecuali dalam waktu jangka pendek itu seperti membeli barang-barang untuk keperluan jangka pendek ini itu seperti membeli dan yang lainnya ya, yang terakhir seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini adalah variable expense. Yang variable expense di sini, dan di sini juga ada belanja bulanan nih 400.000 dan belanja
mingguannya 1.500.000, maaf. Dan ada susu anak yaitu 500.000 dan popok anak 250.000 dan jajan anak juga ataupun kebutuhan anak ya 150.000 dan beras itu alhamdulillah 200.000, gas masih 50.000 alhamdulillah cukup, dan galon ya 150.000, bensin 150.000, dan dana tak terduga 50.000. Dan dana terduga di sini ya maksudnya kalau misalnya Bunda terkadang suka ambil dari dana-dana dari yang lain ya, bisa menjadi pembantu gitu ya teman-teman. Dan ada 11 itu hiburan ya 300.000 yang terkadang kita jajan ataupun makan di luar gitu. Dan terakhirnya untuk kesehatan atau healthy ya gitu 100.000. Di sini itu seperti kebutuhan obat-obatan Bunda anggarkan 100.000 aja. Nah alhamdulillah ya, untuk evaluasi di bulan Januari dan Februari Bunda simpan di next video selanjutnya ya teman-teman. Nah untuk bulan Maret juga jangan lupa catat evaluasinya teman-teman, karena Bunda juga sekarang ada sedikit perubahan ya teman-teman, yang pokoknya setiap bulan dievaluasi terus supaya lebih tahu ya mana pelonggaran yang harus dikurangi ataupun yang ditambah. Biasanya kita itu sering kecolongan ya itu di budget yang mana sih gitu, jadi kita tahu gitu teman-teman. Nah sebenarnya penting banget ya budgeting itu, terutama untuk yang berpenghasilan yang tetap ya. Jadi setiap bulan itu dapat gaji gitu kan. Kalau gaji itu mau nggak mau dari bulan ke bulan ya harus dicukup-cukupkan ya. Misalnya kita itu gajiannya di awal bulan, nah mau nggak mau kita harus bisa memaksimalkan gaji itu sampai akhir bulan ya. Dan beda halnya dengan yang berniaga atau berusaha ya teman-teman. Kesannya yang punya gaji itu seperti pelit gitu ya, apa-apa serba dihitung, apa-apa serba dibudget gitu. Tapi yang mau nggak mau ya mau gimana lagi ya kan teman-teman. Kalau nggak seperti itu pasti bakalan keteteran ya, menuju akhir bulan uang gajian sudah habis, kita mau cari kemana gitu kan. Nggak mungkin untuk setiap bulan itu kita tambah beban utang terus menerus gitu kan teman-teman. Jadi kita antisipasinya dengan budgeting ini ya teman-teman. Nah gimana nih kalau dengan berniaga ataupun berdagang? Sebenarnya lebih Bunda saranin sih tetap ya buat perencanaan alokasi keuangan seperti ini. Cuman kunci dan suksesnya itu usaha itu dari kemudahan untuk karyawan ya, seperti biasanya dengan sedekah ya, loyal ke teman-teman, loyal dalam artian kemudahan untuk karyawan, lebih teliti dalam pembelian modal usaha gitu, seperti itu ya saat ini. Dengan ya intinya ya teman-teman seperti itu ya, intinya selalu bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini dengan cara berikhtiar bermaksimalkan mungkin ya teman-teman, seperti itu. Ya seperti yang sudah Bunda jelasin tadi di awal ya teman-teman. Nah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya lebih semangat lagi dalam menerapkan budgetingnya ya teman-teman. Karena budgeting karena budgeting ini harus dengan praktek ya teman-teman. Kalau kita hanya melihat-lihat saja tanpa adanya action ataupun tanpa ada praktek itu nggak akan jadi ya. Seperti itu ya, nggak ada perubahan juga ya teman-teman. Bunda saranin sambil praktek juga ya. Nah next insya Allah Bunda akan share video gajian, jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat teman-teman, khususnya bagi Bunda. Maaf bila banyak-banyak salah kata ataupun dalam penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi Bunda pribadi dan khususnya bagi teman-teman. Terima kasih Bunda ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.